Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan buka sebentar di Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Saya akan baca dalam terjemahan dalam versi Amplified Bible. Itu terjemahannya menurut saya lebih bagus. Kurang lebih seperti ini. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Karena beginilah firman Tuhan Allah yang kudus dari Israel. Dengan kembali kepadaku dan beristirahat di dalam aku, kamu akan diselamatkan. Dalam ketenangan dan dalam kepercayaan akan menjadi kekuatanmu. Tetapi Anda tidak mau melakukannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, terjemahan dalam Amplified itu lebih bagus sekali. Ternyata kita ini seringkali kalau ngadepi masalah, ngadepin tekanan, ngadepin problem, kita berusaha pakai kekuatan kita sendiri. Kita pingin masalah itu pingin segera diselesaikan. Bahkan kita coba cari penyelesaian dengan kekuatan kita dan kemampuan kita. Tapi ujungnya malah terjadi trouble dan masalah. Ketika kita ini ngadepin masalah, himpitan, tekanan, atau hal yang ruwet dalam keluargamu, dalam kehidupanmu, dalam hubunganmu dengan istrimu, hubunganmu dengan suamimu yang ruwet dan kacau, seringkali coba cari penyelesaian. Yang terjadi, seringkali kita malah ambil keputusan sendiri. Banyak orang ketika ngadepin tekanan, himpitan, dan goncangan, masalah bisnis atau masalah apapun juga, pertama kali yang dicari adalah pendeta. Apakah salah, Pak? Enggak salah. Bisa saja Tuhan ngomong sama pendeta, tetapi Alkitab ngomong, kita harus belajar kembali dulu kepada Tuhan, balik dulu kepada Tuhan. Kita meski taruh hati kita sepenuhnya, yang kita cari bukanlah hamba Tuhan, yang kita cari adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Memang Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan tertentu untuk berbicara, mengonselingi, melayani, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau ketika kita ini menghadapi masalah, apapun itu masalahnya yang terjadi dalam kehidupan kita, kita meski balik dulu kepada Tuhan. Hati kita ini harus balik kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Lah, ketika kita ini naruh hati kita ini balik kepada Tuhan, kita izinkan Tuhan mengkoreksi. Kita izinkan Tuhan ngajari. Kita izinkan Tuhan melihat sampai ke kedalaman batin kita. Ada hal yang perlu diperbaiki apa tidak? Ada hal yang salah selama ini, keputusan yang salah apa tidak? Ada yang salah dengan segala sesuatu perbuatan dan tindakan, benar apa tidak? Jadi kalau kita ini kembali kepada Tuhan, hati kita serahkan kepada Tuhan, kita akan tahu persis. Kita akan mengizinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita. Oh, selama ini salah mungkin sikap perbuatan, mungkin salah dalam perkataan, mungkin salah dalam mengambil keputusan, mungkin ada beberapa hal yang harus dibenarin. Tapi kalau kita coba pakai kekuatan kita sendiri ketika menghadapi masalah, tekanan, goncangan, himpitan, atau problem apapun juga namanya, kita akan berusaha dengan pengalaman kita di masa lalu. Kita coba cari pertolongan ke orang lain. Kita coba cari jalan keluar dengan kekuatan kita sendiri. Padahal segala sesuatu itu diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud dan tujuan. Ketika Bapak Ibu ngadepin masalah, goncangan, himpitan, tekanan, problem atau apapun namanya, sebenarnya yang pertama kali kita disuruh datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hati kita. Kita suruh cek hati kita. Tuhan tuh yang mau dari hidup kita adalah hati kita. Ketika kita datang membawa persoalan dan masalah kita, sebenarnya Tuhan gak lebih tertarik dengan masalah kita. Tuhan lebih tertarik dengan sikap hati kita. Tuhan lebih tertarik dengan cara kita ini meresponi semua masalah, semua himpitan, semua tekanan. Sikap hati kita ini yang penting. Dan Tuhan mau lihat hati kita itu seperti apa. Harusnya kalau kita menghadapi masalah tekanan dan goncangan, kita datang kepada Tuhan dulu. Diizinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Ya, kalau ada yang salah, bertobat dan berubah. Jangan buru-buru cari penyelesaian. Jangan buru-buru nuding orang lain. Jangan buru-buru cari kambing hitam. Coba berdiam diri di hadapan Tuhan kalau ada masalah, tekanan, himpitan. Kita disuruh tenang kok. Karena beginilah firman Tuhan Allah yang kudus dari Israel. Dengan kembali kepadaku dan beristirahat di dalam aku. Pada kenyataannya orang yang punya masalah, mana bisa beristirahat? Tidur aja susah, pikirannya pusing, darahnya naik, tekanan darahnya. Bahkan gak mau makan sampai kena mah.
ketika hadapi persoalan goncangan. Tetapi Alkitab ngomong, datang kepada Tuhan dan baru bisa beristirahat. Hidup kita itu akan tenang, damai. Hidup kita bisa tenang, nyaman, dan damai, menikmatin semua persoalan, badai yang ada, goncangan, himpitan, tekanan, apalagi yang ruwet-ruwet itu. Kita bisa duduk tenang, diam dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati hidup kita kalau kita datang kepada Tuhan loh. Kita nggak mau pakai kekuatan kita nggak mau bersandar pada kekuatan kita, tapi hati kita dahulu kita bawa kepada Tuhan jadi korban, jadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sikap hatimu akan menentukan kita ini menjadi korban yang berbau harum atau berbau kenajisan. Harusnya kita menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini benar-benar jadi korban di hadapan Tuhan. Seringkali kalau kita ngadepin masalah, tekanan, himpitan, kadang diizinkan Tuhan karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita, kadang kesombongan kita, karena kelemahan kita, supaya kita ditarik hati kita ini kepada Tuhan. Tapi kalau kita ngadapin proses dan diizinkan Tuhan terjadi, tapi sikap hati kita itu salah di hadapan Tuhan, ujungnya kita tidak akan mengalami breakthrough dan terobosan. Bahkan hidupmu akan lebih parah, hidupmu bisa lebih egois, hidupmu bisa lebih kasar, hidupmu bisa lebih sembrono. Tapi kalau respon kita ini benar di hadapan Tuhan, sikap hati kita ini benar di hadapan Tuhan, mengalami proses tekanan impitan yang ada, kita akan diubahkan dari dalam. Sebenarnya Tuhan tuh lebih rindu merubah hati kita yang dari dalam kita daripada menyelesaikan masalah kita. Ketika masalah kita ini, ketika yang di dalam hati kita dirubah, benar-benar dikorek, dicabut semua kejahatan yang di dalam hati kita, perlahan-lahan Tuhan akan selesaikan. Tuhan bawa dalam breakthrough dan terobosan. Yang jadi masalahnya kan kita buru-buru kalau ngadapin masalah, kita coba cari jalan keluar supaya selesai masalahnya. Padahal Tuhan mau hati kita. Masalahmu selesai tapi hidupmu belum selesai dengan Tuhan. Tuhan mau hidup kita itu selesai di hadapan Tuhan. Artinya nggak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kelemahan. Tuhan mau hati kita ini jadi benar-benar jadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau didapatin untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau Bapak Ibu ingin tenang ketika menghadapi masalah, Bapak Ibu ingin tenang, hidup damai ketika menghadapi pencobaan, bukan berarti lari dari tanggung jawab. Kita hadapin semua kejadian ini dengan tenang dan damai, dan sikapmu itu bisa rileks bersama Tuhan. Kalau engkau bisa datang kepada Tuhan dan baru bisa istirahat. Kalau orang bisa beristirahat, jadi tenang, pikirannya gak kemana-mana. Tapi kebanyakan dari kita bagaimana kalau menghadapi masalah? Pikiran kita kacau, panik. Bahkan orang yang jelekin kita aja seringkali bikin hati kita itu terguncang. Beberapa kali saya ngelihat orang komentar, contohnya komentar di YouTube. Padahal YouTube itu dibikin untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tapi ada orang-orang tertentu yang suka malah ngomong nyakitin, komentar nyakitin. Kalau udah keterlaluan ya simple. Ini udah menjadi sampah ya, saya meski singkirkan, nggak mau mencemarin. Tujuannya post bikin channel YouTube kan memberkatin banyak orang. Tapi hanya banyak orang menaruh sampah di dalamnya, buat apa? Singkirin. Ya kita harus bisa menyingkirkan hal yang nggak benar di hadapan Tuhan. Itu akan jadi gangguan dalam diri kita, dalam hati kita. Jangan izinkan sesuatu yang dari luar itu menguasai hati kita. Harusnya hati kita taklukkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita taklukkan semuanya dan kita tundukkan kepada firman. Jangan izinkan segala sesuatu yang dari luar, yang jelek, yang buruk, menguasai dan mengontrol. Bapak Ibu, bagaimana Pak kalau saya ini dikata-katain orang, direndahkan orang? Ya jangan diterima, tolak dalam nama Yesus. Toh kita nggak bisa jaga mulut orang, kita nggak bisa ngontrol bagaimana orang ngomong. Yang kita bisa jagain hati kita. Kita bisa kendalikan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan kita pun bisa mengendalikan hati bukan karena kekuatan dan kegagahan kita. Kita serahkan di hadapan Tuhan, baru Tuhan yang sendiri akan memberikan kemampuan dan kekuatan kita untuk berjalan terus bersama Tuhan. Jangan mau dikuasai atau dikendalikan hal yang dari luar yang bukan datangnya daripada Tuhan. Hidup kita ini nggak boleh diizinkan sesuatu yang dari luar, yang bikin kacau, bikin ruwet, dan bikin kita nggak damai sejahtera. Kalau itu datang, tolak dalam nama Yesus. Kalau itu, singkirin. Kalau itu benar-benar ada di lingkungan kita, ya jangan bergaul dengan orang. Kita harus bisa datang kepada Tuhan, beristirahat, baru bisa menikmatin. Baru ada jalan keluar. Dalam ketenangan dan dalam kepercayaan, itu akan menjadi kekuatan kita. Tapi seringkali ya, kita ketika menghadapi masalah, kita kacau, kita sedih. Kita panik, kita nyalain diri sendiri, kita nyalain orang lain, dan kita tetap merasa benar sendiri. Bagaimana kita mendapat kekuatan Tuhan? Justru kita harus rest in the Lord. Rest in the Lord. Diam,
tidur dan beristirahat dalam hadirat Tuhan. Bukan berarti malas, nggak ngelakuin apa-apa. Tapi segala tindakan, segala keputusan, segala sesuatu yang kita ambil, kita izinkan Tuhan dulu. Mengizinkan Tuhan, ini benar di hadapan Tuhan apa tidak? Ini boleh apa tidak? Ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Kalau kita ini semakin hari semakin berjalan seperti apa yang Tuhan mau, kita menaruh hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita akan memiliki kuasa, otoritas, dan hikmat serta pengertian. Bapak Ibu, Tuhan janji bahwa Dia akan memberikan rohnya kepada kita. Bahkan rohnya, kalau Roh Kudus turun dalam diri kita akan menerima kuasa dan otoritas. Tapi berapa banyak orang Kristen hidupnya memiliki otoritas dan kuasa. Kebanyakan orang Kristen babak belur, stres, panik. Orang Kristen yang model apa? Orang Kristen yang ngerti kebenaran. Orang Kristen yang seperti apa? Orang Kristen yang agamawi, datang ke gereja, mendengar khotbah, memberi persembahan, tapi hidupnya nggak berubah. Bahkan pendetanya, kalau ada pendeta, ngajarinya bukan ngajari yang benar, ngajari hanya menghibur, tapi bukan mengajari untuk membawa semua jemaat Tuhan mengerti kebenaran dan mengalami kemenangan. Bagaimana mungkin kalau praktek hidup hariannya bisa mengalami kemenangan kalau nggak pernah diajarin, nggak pernah ngerti kebenaran? Nah, setelah kita ini berjalan bersama Tuhan, kita izinkan Tuhan terus mengkoreksi kita, Tuhan mencabut semua kejahatan kita, dan itu bisa terjadi kalau kita ini datang kepada Tuhan. Kita harus izinkan Tuhan. Makanya kalau datang kepada Tuhan, punya masalah, punya persoalan, mengalami hal buruk atau apapun juga, pertama kali harus datang kepada Tuhan. Serahin kepada Tuhan. Kalau nggak tahu jalan keluarnya, ya istirahat, tidur, makan, tidur. Jangan dipikirin. Berkali-kali saya ngomong, kalau Bapak Ibu punya masalah dan problem, nggak tahu jalan keluarnya, yang jangan dipikirin. Buat apa dipikirin kalau kamu sendiri nggak tahu jalan keluarnya? Kan Tuhan suruh ngomong begini, karena beginilah firman Tuhan Allah yang kudus dari Israel, dengan kembali kepadaku dan beristirahat di dalam aku. Pertama kali datang kepada Tuhan kalau punya masalah problem, datang kepada Tuhan. Gak tahu jalan keluarnya, belum ada jalan keluarnya, belum ada jawaban dari Tuhan, tidur. Besok lakukan aktivitas seperti biasa, kita jalan seperti apa yang Tuhan mau, kita lakukan dengan tanggung jawab semua pekerjaan yang ada. Pelan-pelan Tuhan pasti bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan tidak akan pernah biarkan orang yang datang kepada Dia. Tuhan tidak akan pernah tolak orang yang datang untuk berbalik kepada Tuhan. Dia akan terima. Semakin dia diam dalam hadirat Tuhan, memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, dia bisa beristirahat dalam hadirat Tuhan, rest in the Lord, menaruh pikiran, perkataan, perbuatannya, sikapnya, bahkan hidupnya, bahkan semua keberadaannya di dalam hadirat Tuhan, istirahat dalam pengurapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Nah, orang begini pasti memiliki kekuatan dan otoritas, karena dalam ketenangan dan dalam kepercayaan akan menjadi kekuatan kita. Kekuatan kita ya Tuhan. Kekuatan kita apa ya? Kebenaran firman Tuhan. Kekuatan siapa? Kita ya adalah Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kita berjalan dalam kebenaran setiap hari. Jangan coba-coba menyelesaikan masalah itu dengan pakai kekuatan. Pakai orang lain untuk tolong. Datang dulu kepada Tuhan deh. Kalau punya masalah, datang dulu kepada Tuhan. Tuhan tuh mau apa? Tanya Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidupmu? Contohnya Bapak Ibu, yang ini saya ngadepin beberapa orang yang problem keluarga nih selama selama beberapa bulan terakhir, sejak tahun 2002 banyak ternyata anak-anak Tuhan itu mengalami problem masalah keluarga. Lah kalau kamu punya masalah keluarga, punya problem, ya jangan buru-buru pingin masalahmu diselesaikan dulu. Datang dulu kepada Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan ini terjadi masalah seperti ini, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan dan apa maumu dalam masalah ini? Tuhan nanti pasti singkapkan. Tuhan pertama pasti mau hatimu untuk kamu bisa berubah, dipersiapkan supaya keluargamu pulih kembali, hubunganmu baik kembali. Bagaimana kamu ingin hubunganmu baik kembali, keluargamu pulih, mungkin pasanganmu yang kabur balik, supaya kehidupanmu bahagia, istrimu yang kabur balik, suamimu yang tukang main perempuan balik dan hidup cintakan Tuhan. Bagaimana dia bisa balik kalau engkau belum mempersiapkan diri dengan baik? Kalau Tuhan mendadak jawab doamu dan suamimu balik atau pasanganmu balik atau keluargamu dipulihkan, tapi kalau sikapmu buruk, sikapmu jelek, bahkan malah lebih buruk nanti kelakuannya. Bukan menjadi berkat, malah jadi batu sandukan. Makanya kalau ada masalah itu diizinkan Tuhan. Berkali-kali saya ngadepi masalah, ngadepin tekanan, ngadepin goncangan yang ruwet-ruwet, yang berat sekali. Menurut saya berat sekali. Saya sama Holy Wife, sama istri saya ngadepin masalah-masalah yang ruwet sekali. Pada titik tertentu kami nggak tahu jalan keluarnya. Kami serahin pada Tuhan.
Ngapain kita pikirin? Orang kita nggak tahu jalan keluarnya, ngapain saya pikirin? Saya tahu saya layani Tuhan, saya sembah Tuhan, saya nyenengin Tuhan. Saya tahu Tuhan yang akan lakukan, Tuhan yang bikin jalan keluar. Dan pelan-pelan Tuhan bikin breakthrough, pelan-pelan Tuhan bikin terobosan. Nah itu kita lakukan setiap kali ketika kita ini menghadapi masalah, cobaan, himpitan, tekanan. Saya pertama kali datang kepada Tuhan. Saya minta hikmat. Dan saya kadang minta dikirim orang-orang secara ilahi yang membantu. Bukan orang-orang sembarangan. Minta kirim, Tuhan kirim orang-orang yang secara ilahi membantu. Mungkin hamba Tuhan, mungkin sahabat, mungkin siapapun juga Tuhan akan kirim secara ilahi untuk menguatkan, meneguhkan. Bukan untuk mengolok-olok, menjelekkan dan menjatuhkan. Segala sesuatu yang datangnya daripada Tuhan itu membangkitkan. Segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan itu membuat kita itu damai sejahtera. Membuat kita itu tenang, jalannya hidupnya enak. Tapi kalau kerjaannya kita malah ngomel, menggerutu, kita malah dapat nasihat yang buruk, bahkan kita melakukan pekerjaan buruk, itu bukan dari Tuhan. Itu dari dagingmu, bisa juga dari setan yang menguasai hidupmu. Makanya dibutuhkan ini pikul salib sangkal diri setiap hari. Kita harus menaruh sepenuhnya apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau putuskan, apa yang kita mau perbuat itu kepada tangan Tuhan. Izinkan Tuhan beracara di dalamnya. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke dalaman hati kita. Dalam segala sesuatu yang terjadi, surga itu campur tangan. Dan tujuannya satu. Pertama kali, Tuhan mau hati kita, Tuhan mau hidup kita, dan Tuhan mau hidup kita menjadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Baru kalau kita lakukan yang terbaik seperti apa yang Tuhan pasti buka jalan. Dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Sekarang buka di Mazmur 46 ayat yang ke-10. Ini saya baca dalam Amplified Bible yang saya terjemahin ya. Diam, dan ketahuilah, kenali dan pahami bahwa akulah Tuhan. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, aku akan ditinggikan di bumi. Bapak Ibu, seringkali Tuhan suruh diam dan diam. Suruh mengenali dan memahami. Seringkali kalau kita punya masalah, Tuhan mau malah, kamu tuh diam, jangan lakukan apa-apa dulu. Kenalin Tuhan, pahami dulu, Tuhan punya maksud apa, Tuhan punya tujuan apa. Ini ada beberapa orang yang problem masalah suami istri ini yang parah-parah ini. Dengerin baik-baik. Pak, ada beberapa orang tanya begini, Pak, bagaimana kalau suami saya selingkuh? Apakah saya masih tetap hormat? Sekarang pertanyaannya saya tanya balik. Kamu masih mau melakukan firman apa tidak? Kalau kamu ingin melakukan firman, ya lakukan firman. Baca di 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Baca juga di Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Itu kalau mau melakukan firman. Tapi kalau mau melakukan perbuatan daging, ya lakukan semaumu sendiri. Nah kita ini kalau ngadepin masalah, himpitan, tekanan, gonjangan, ribut, atau apapun namanya, Tuhan tuh punya maksud dan tujuan. Yang pertama kali Tuhan mau adalah kita datang dulu di hadapannya. Kita datang dulu di hadapannya. Kita berserah. Kita mengenalin Tuhan. Kita belajar memahami semua yang terjadi itu tujuannya apa, maksudnya apa. Karena dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini adalah Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan mau hati kita jadi korban. Tuhan kita mau melakukan seperti apa yang Dia mau. Dan Tuhan izinkan kadang hal yang buruk, hal yang jelek itu dicabut sampai ke kedalaman batin kita. Supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Suruh diem kok. Jangan banyak bereaksi dulu. Apalagi yang orang yang gampang emosian itu. Kamu tuh kalau kena punya masalah itu jangan banyak bereaksi. Apalagi ibu-ibu yang suka histeris, panik itu. Jangan buru-buru ngobrol sama temanmu. Jangan buru-buru cari pendeta. Tanya Tuhan dulu. Saya meski ketemu pendeta siapa. Saya meski ngomong apa. Kalau ngadepin masalah datang kepada Tuhan dulu. Tuhan, aku meski yang berubah itu apanya? Aku apa yang harus aku perbaiki? Diizinkan Tuhan mengkoreksi dan benar-benar merubah kehidupan kita. Bagi bapak-bapak, kalau ngadepin masalah problem ya jangan emosimu yang digedein. Mengaca diri, bercermin diri, bertobat dan lakukan yang baik. Jadi saya berdoa, tujuan Tuhan adalah membuat kita ini mengalami kemenangan. Tujuan Tuhan adalah kita menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapannya. Diam, dan ketahuilah, kenali dan pahami. Mengetahui dan mengenali dan memahami itu artinya ada bagian kita yang harus lakukan. Kita miliki hubungan kebenaran, kita selidikin kebenaran, kita lakukan. Baru kita akan tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani itu adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Orang itu kalau kenal Tuhan ya, tidak akan bakalan panik. Orang kalau ngerti kebenaran, nggak bakalan stres.
Loh, kita itu stres dan panik karena kita nggak ngerti kebenaran dan kita nggak kenal Tuhan kok. Kita coba pakai cara kita sendiri. Loh, kamu tuh ngadepin masalah, ngadepin goncangan, himpitan, tekanan, kamu pakai caramu sendiri akan babak belur loh. Alkitab ngomong terkuturlah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan kita itu loh apa? Pengalaman kita loh apa dibandingkan kekuatan Tuhan? Ketika Tuhan bawa kita dalam level yang semakin tinggi, Tuhan akan perhadapkan kita dengan setan yang kekuatannya lebih tinggi lagi. Nah, kita perlu kekuatan Tuhan dalam menghadapi masalah dan goncangan. Ketika kita lulus dalam pencobaan yang satu, kita akan dibawa dalam ujian yang lain, tingkat iman yang berbeda. Ketika kita lulus dalam ujian yang satu, kita akan dibawa ke ujian yang lebih tinggi lagi. Kita menghadapi level roh jahat yang berbeda lagi. Dan kita perlu kekuatan Tuhan, kita perlu hikmat, perlu pengertian. Makanya kita perlu naruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita perlu menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tanpa terkecuali, hati kita harus taruh di hadapan Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Baru Tuhan akan bekerja. Diam, dan ketahuilah dan kenalilah, pahami bahwa akulah Tuhan. Aku yang ditinggikan di antara segala bangsa. Tuhan itu adalah yang maha perkasa, yang maha adil. Kita mesti kenalin Tuhan. Kita kenalin caranya bekerja. Kita kenalin bagaimana dia beracara, bagaimana membimbing dan mengurapin kita. Banyak orang itu pintar ngomong tanpa pintar ngelakuin, seringkali. Nah, kalau orang pintar ngomong tanpa pintar ngelakuin, ujungnya tuh merasa keras kepala, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Nah, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita harus butuh Tuhan. Dalam setiap masalah yang kita hadapin, pasti ada hikmat yang berbeda. Ada pengertian yang berbeda, ada pelajaran yang berbeda. Kalau kita menghadapi masalah yang lain lagi, pasti ada hikmat, pengertian, pelajaran yang berbeda yang Tuhan mau. Harusnya dengan semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita, kita belajar bahwa Tuhan mau hati kita, Tuhan mau merubah kita, Tuhan mau kita tenang. Rest in the Lord. Diam tenang dalam hadirat Tuhan. Di 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Kita suruh menguasai diri loh. Kita harus bisa tahu menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa ngontrol kemauan, emosi, kehendak kita taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ini orang Kristen yang sejati. Kita harus menguasai diri dengan baik. Tidak sembarangan, tidak sembrono. Seringkali banyak orang ya mengutarakan isi hatinya dengan sembarangan, dengan kata-kata yang sembarangan, nggak tahu kata-kata itu menyakiti dan melukai orang lain. Bagaimana bisa menjadi berkat kalau kata-kata itu melukai dan menyakitin, bahkan menuduh orang lain. Bahkan seringkali mulut kita, jari kita dipakai setan tanpa kita sadari. Kalau hidup kita ini dipanggil untuk jadi berkat. Tapi seringkali mulut dan perkataan kita serta jari-jari kita ini dipakai setan untuk menjelekkan, merendahkan, menuduh dan memfitnah dan melakukan hal buruk yang lainnya. Itu kita harus perlu taklukkan. Kita harus kuasain diri kita sepenuhnya. Kita taklukkan kepada Kristus. Kita harus bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Pikiran, kemauan, kehendak kita, hawa nafsu kita, keinginan daging kita harus sepenuhnya bisa kendalikan dan kita taruh di hadapan Tuhan. Baru Tuhan akan lakukan hal besar. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Loh, kalau kita ini seringkali ngadepin masalah, seringkali Tuhan suruh tenang kok. Tapi pada kenyataannya nggak semua orang bisa tenang. Malah panik, malah histeris, malah beberapa orang sakit hati, beberapa orang malah jengkel, marah, pingin balas dendam. Beberapa orang pingin melakukan hal yang lebih parah lagi. Coba dicek, kita tonton semua di acara televisi yang horor-horor itu. Seringkali orang yang ketika disakitin, ketika dilukain, ketika dikecewakan, ketika tersinggung, tiba-tiba dia melakukan hal di luar kendali, gak ada penguasaan diri. Dia melakukan hal buruk dan mengakibatkan orang lain terluka, bahkan nyawa orang lain hilang. Kenapa? Tidak ada penguasaan diri. Tetapi Alkitab mau menguasain dirimu dan jadilah tenang kok. Kita disuruh tenang. Orang tenang itu tahu gak tenang? Disuruh berdiam diri. Tenang itu artinya berdiam diri. Berdiam diri itu gak melakukan apa-apa, tapi berserah penuh kepada Tuhan. Bukan itu berarti orang malas loh ya. Kita disuruh diam. Diam itu ngapain? Dia merenungkan semua kejadian yang terjadi. Kita tanya Tuhan, kita minta hikmat Tuhan. Banyak hal yang harus kita berbagi dalam diri kita itu apa? Sehingga kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Stop cari kambing hitam. Stop nyalain orang lain. Stop nuntut orang lain melakukan seperti apa yang kamu mau.
tidak akan pernah lakukan. Tuhan mau hati kita persembahkan hati kita di hadapan Tuhan, baru orang lain akan jamah, baru orang lain akan disentuh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Bagian kita apa? Ngelakuin firman, duduk diam, tenang dalam hadiratnya. Kita kenalin Tuhan, baru kita bisa menaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab ngomong, jadi telah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita panik, kita histeris, kita kacau, kita galau, pikiran kita ngawur, bagaimana kita bisa berdoa? Padahal semua persoalan, masalah yang terjadi itu kita harus bawa di dalam doa. Kita serahkan sama Tuhan, jalan keluar yang terbaik dari Tuhan itu seperti apa. Tapi kalau kita sendiri nggak bisa tenang, bagaimana kita sendiri bisa berdoa? Orang kita nggak bisa mengendalikan diri, kita meledak-meledak, kita marah, kita penuh emosi, kita pengen balas dendam, kita ingin melakukan hal yang buruk yang lainnya, bagaimana kita bisa berdoa? Dagingmu yang mengendalikan, hawa nafsumu yang mengendalikan. Itu sepenuhnya harus ditaklukkan kepada Kristus. Tidak ada jalan keluar. Sekarang kalau ngadepin masalah, tenang dulu. Bagi yang bawel, bagi yang suka ngomong, jangan ngomong dulu, tenang dulu. Kalau mau marah, tanya Tuhan dulu, Tuhan boleh marah apa enggak? Kalau kesel, bilang sama Tuhan, Tuhan aku boleh kesel enggak? Aku pengen balas dia, boleh apa enggak? Tanya Tuhan. Kalau kamu tanya Tuhan, nanti Tuhan kasih jawaban. Kasih jawaban ketika hatimu tenang, kamu baru bisa berpikir jernih, mendengar apa yang Tuhan mau. Baru kita bisa melakukan, mengambil keputusan, sehingga kita mengalami kemenangan setiap hari. Bapak Ibu, tenang, diam dalam hadirat Tuhan. Ada beberapa orang yang masalahnya sudah parah, nggak tahu jalan keluar lagi apa yang harus dilakukan. Rest in the Lord. Istirahat, tenang, gali dan selidikin isi hatinya Tuhan. Taruh hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Nanti Tuhan akan lakukan breakthrough dan terobosan. Tuhan akan melakukan hal ajaib dan besar dalam kehidupan kita. Amin. Jadi orang Kristen nggak perlu panik, nggak perlu stres, nggak perlu histeris, nanti malah kamu kena penyakitan, kena darah tinggi. Enjoy aja. Kita ngadepin masalah tuh enjoy. Kamu bisa tidur nyenyak di tengah masalah. Bukan karena lari dari tanggung jawab, karena kamu kenal Tuhan. Kamu sembah Tuhan, kamu kenalin Tuhanmu yang akan menyelesaikan masalah, persoalan yang kamu sendiri nggak tahu jalan keluarnya. Nah, kita itu butuh breakthrough, butuh terobosan. Karena kita nggak tahu jalan keluarnya, makanya kita tuh nunggu Tuhan. Ketika kita nunggu Tuhan, ya jangan cerewet, diem. Nunggu itu seperti seorang pasien yang nunggu antrian ke dokter gigi untuk dipanggil susternya. Kalau belum nomornya sampai, ya duduk diam. Bisa baca majalah Femina, majalah Kartini. Bisa baca berita yang lainnya. Ya jangan melakukan apa-apa, diem, just diem, nunggu sampai susternya panggil. Masuk, baru kita bisa masuk. Tahu nggak arti kata diem? Menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tanpa pakai kekuatan kita sendiri. Menaklukkan, kita berserah. Surrender all. Ada lagu I surrender all. Kita mau berserah sepenuhnya. Tapi nyatanya kita masih pakai kekuatan kita sendiri. Kita kadang kalau sudah diremukkan sampai titik keremukan yang benar-benar hancur, baru kita tahu arti penyerahan. Baru kita berjalan selanjutnya. Minta dipimpin Roh Kudus, melakukan seperti yang Tuhan mau. Jadi saya berdoa, semua Bapak Ibu yang hadapin masalah, tekanan, himpitan, persoalan, apalagi masalah dengan pasangan hidup itu jadi trouble yang berat sekali. Jadi saya berdoa, engkau bisa ngambil keputusan yang benar. Engkau bisa relax, rest in the Lord. Kita serahkan sama Tuhan. Kita belajar merubah yang di dalam diri kita, dan kita tunggu bagaimana Tuhan merubah pasangan hidup kita, merubah orang lain yang kita kasih, dan Tuhan pasti akan lakukan hal besar dalam kehidupan kita. Nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang mengalami kemenangan setiap hari. Amin. Saya berdoa, Tuhan campur tangan. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi, dan kami percaya Tuhan punya rencana besar atas kehidupan kami di masa yang akan datang. Kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, menyertai, melindungi, memproteksi, memberkati, melakukan hal besar dalam hidup kami, memakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. We thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, Engkau baik dan Engkau baik. A million thanks. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Kami akan taruh hidup kami, hati kami, pikiran kami,
jadi korban persembahan yang berharum, yang berkenan di hadapan-Mu. Proses terus hati kami, bahwa kami hari demi hari mengalami kemenangan. Dari kemenangan satu berkemenangan yang lain. Pada titik tertentu kami akan mengerti hati Tuhan. Berkati semuanya tanpa terkecuali. Bagi yang sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Be healed in Jesus' name. Semua orang yang sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh, bagian tubuhmu yang sakit sekarang dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Aku lepaskan urapan kesembuhan yang mengalir in Jesus' name. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir. Berkati semua orang yang mendengar firman Tuhan ini. Berkati dimanapun mereka berada. Pakai hidup mereka diubahkan menjadi serupa segambar dengan Yesus. Diberkati, diberkati, diberkati. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.